Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan menjelaskan tentang bab 2 persamaan dasar akuntansi di kelas 12. Tujuan pembelajaran hari ini atau kali ini yang pertama itu mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, menyajikan persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, menganalisis informasi atau data tentang konsep persamaan akuntansi. Keempat, membuat hubungan tentang konsep persamaan akuntansi. Definisi persamaan dasar akuntansi, rumus dasar akuntansi yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan dan menjadi dasar proses akuntansi selanjutnya hingga penyusunan laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi menunjukkan keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Aktiva itu adalah aset, seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan pasiva itu sumber pembelanjaan kekayaan baik dalam bentuk modal dari pemilik atau ekuitas maupun pinjaman dari kreditor atau liabilitas atau hutang ya. Dua tahapan penting dari siklus akuntansi. Pertama, mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Kedua, memposting ke dalam buku besar. Sistem pencatatan, double entry system atau sistem pencatatan berpasangan, mencatat transaksi tidak hanya pengeluaran uangnya, tetapi mencatat juga untuk apa uang itu dikeluarkan. Secara matematika, posisi keseimbangan antara kekayaan dan sumber perolehannya dapat dituliskan. Ini nggak kelihatan ya. Aktiva sama dengan pasiva. Unsur persamaan dasar akuntansi di dalam aset terbagi menjadi dua. Ada lancar, ada tidak lancar. Dimana yang lancarnya itu masa manfaatnya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya kas, piutang, persediaan, perlengkapan, dan sebagainya. Tidak lancar kekayaan perusahaan dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya peralatan, kendaraan, gedung, dan tanah. Di dalam liabilitas atau kewajiban atau hutang terbagi menjadi dua bagian. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek itu pembayaran kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha, wesel, dan sebagainya. Sedangkan jangka panjang pelunasan lebih dari 1 tahun. Contohnya utang obligasi. Yang ketiga, unsur persamaan dasar akuntansi ada ekuitas atau modal. Jumlah kekayaan perusahaan yang berasal dari pemilik, faktor yang mempengaruhi setoran pemilik, pengambilan pribadi, pendapatan, dan beban atau biaya. Contoh di sini ya, ada persamaan dasar akuntansi. Harta atau aset sama dengan kewajiban atau ekuitas, kewajiban atau liabilitas atau ditambah modal atau ekuitas. Jadi kalian harus tahu istilah atau dalam bahasa Inggrisnya itu harta itu adalah aset. Kewajiban itu adalah hutang atau liabilitas. Dan modal itu adalah ekuitas. Contoh yang pertama, misal saya membeli mobil 300 juta dengan uang sendiri. Otomatis itu masuk ke dalam harta 300 juta. Sedangkan kewajibannya berhubung ini membeli mobilnya itu dalam bentuk cash, otomatis kewajibannya itu 0 dan ditambah modalnya itu 300 juta. Jadi 300 juta sama dengan 300 juta itu sama dengan modal atau harta sama dengan modal. Contoh yang kedua, membeli mobil 200 juta dengan utang. Harta sama dengan kewajiban ditambah, ini maksudnya modal ya, nggak kelihatan. Contohnya seperti ini, 200 jutanya itu masuk ke dalam harta, kewajibannya itu 200 juta, dan modalnya itu adalah 0. Itu sama dengan harta sama dengan kewajiban. Contohnya ketiga, saya membeli mobil 100 juta dengan kredit. Modal DP 30%, utang 70%. Kita masukkan harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi harta kita itu total semuanya adalah 1 juta. 70 jutanya masuk ke dalam kewajiban atau hutang ya. Yang 30 jutanya masuk ke dalam
masuk ke dalam modal. Jadi di sini pada akhirnya antara harta sama dengan kewajiban ditambah modal itu nanti hasilnya harus sama. Harus diingat, di mana harta atau aset atau aktiva itu terdiri atas dana tunai, saham, surat berharga, persediaan, gedung, tanah, perlengkapan, dan kendaraan. Kalian harus ingat, harus paham di sini di mana aset itu apa saja, kewajiban atau utang apa saja. Terus modal atau ekuitas apa saja. Kalian bisa baca-baca ulang ini yang harus diingat. Saya di sini ada contoh soal di mana contoh soalnya itu pada tanggal 3 Juni 2019 Nyonya Sinta mendirikan usaha catering makanan khusus untuk pernikahan. Ia menyetorkan uang sejumlah 150 juta. Nah, kalian siapkan bagan. Pertama ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Nah, Nyonya Sinta ini masuk ke dalam kolom aset, di mana asetnya itu dalam bentuk kas sebesar 150 juta ya ini ya. Ini 150 juta nih. Nah, ini kurang nolnya 3 ya. Ini maksudnya 150 juta. Sedangkan kan Nyonya Sinta menyetorkan uang 150 juta itu masuknya ke dalam aset. Terus liabilitasnya atau hutang itu masih kosong ya, soalnya di dalam tanggal 3 Juni itu hanya menyetorkan uang saja. Dan masuk ke dalam modal ini sebesar 150 juta juga. Transaksi di atas berpengaruh terhadap bertambahnya aset, ini 150 juta ya. Dan bertambahnya juga modal 150 juta. Selanjutnya, pada tanggal 4 Juni 2019, Nyonya Sinta membeli peralatan catering berupa 5 unit kompor gas, 10 wajan, 10 panci, seharga total keseluruhannya itu 17.500.000 secara tunai. Ingat, kalau ada kata tunai itu berarti masukkan ke dalam kolom atau bagan kas ya. 17.500.000. Di sini kita kasih tanda kurung. Tanda kurung itu tandanya kas dikurangi pengeluaran. Jadi 150 juta dikurangi 17.500.000 hasilnya 132.500.000. Berhubung Nyonya Sinta itu membeli peralatan, otomatis kita tambah di sini kolom peralatan dan dimasukkan ke dalam kolom peralatan itu 17.500.000. Liabilitas masih 0 ya, soalnya kita belum berhutang. Sedangkan modalnya tetap 150 juta. Transaksi tersebut berpengaruh terhadap berkurangnya kas jadi 132.500.000 dan bertambahnya peralatan 17.500.000, sedangkan modal tetap. Pada tanggal 5 Juni 2019, Nyonya Sinta membeli perlengkapan berupa tabung gas berserta isinya sebanyak 5 buah dengan harga 2 juta. Transaksi tersebut berpengaruh terhadap berkurangnya kas senilai 2 juta. Nah, dari tadi 132 juta ya 500. Ini 500 ya maksudnya. Dikurangi 2 juta. Jadi 130.500.000 dan peralatan menjadi bertambah atau jadi terisi menjadi 2 juta. Sedangkan ekuitas atau modal masih tetap 150 juta. Pada tanggal 10 Juni 2019, Nyonya Sinta meminjam uang ke Bank ABC sebagai modal tambahan sebesar 5 juta. Nah, di sini transaksi berpengaruh terhadap bertambahnya kas senilai 5 juta. Nah, ketika di sini ada penambahan modal, otomatis disimpan di dalam kas ya, dengan tidak menggunakan tanda kurung. Jadi otomatis kalau tidak menggunakan tanda kurung kayak yang tadi, berarti ditambah 130.500.000 ditambah 5 juta, jadi jumlahnya itu
135.500.000. Perlengkapannya tadi yang waktu beli panci atau peralatannya itu perlengkapannya itu beli gas, itu masuk ke dalam kolom perlengkapan sejumlah 2 juta, peralatannya itu 17.500.000. Nah, di sini kita lihat ketika ingin menentukan persamaan dasar akuntansi itu betul dan tidaknya antara jumlah aset dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas itu sama. Dengan begitu, aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi jumlahnya sama. 155 juta ini dari mana? Dari 135.500.000 ditambah 2 juta ditambah 17.500.000. Jadi jumlahnya 155 juta untuk aset. Sedangkan liabilitas dan ekuitas kita jumlahkan 5 juta ditambah 150 juta. Jadi jumlahnya 155 juta. Dari contoh transaksi di atas kita dapat mengetahui saldo akhir dari aset yang terdiri atas kas sebesar 135 juta, perlengkapan 2 juta, dan peralatan 17.500.000 sama dengan jumlah liabilitas sebesar 5 juta dan ekuitas 150 juta. Jadi saya ulang kembali, ketika kita menyelesaikan persamaan dasar akuntansi, ketika jumlah aset dengan jumlah liabilitas dan ekuitas sama, berarti kita mengerjakannya itu sudah betul. Oke, selanjutnya silakan kalian mengerjakan latihan soal. Kalian bisa tulis di bukunya masing-masing penyelesaiannya dan hasilnya difoto, kirimkan ke GC ya. Sekian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada yang kurang paham, bisa japri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.